Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya anak-anakku bersama Pak Anam. Kali ini kita akan belajar IPS tentang bentuk permukaan bumi di Indonesia, di mana di wilayah Indonesia memiliki banyak ragam bentuk muka bumi. Selanjutnya kita lihat peta ini. Dalam peta tersebut terlihat beberapa warna yang cukup beraneka ragam warnanya, di mana yang hijau merupakan dataran rendah, yang kuning adalah dataran tinggi, sedangkan yang coklat adalah daerah pegunungan. Di situ terlihat letak astronomis Indonesia, yaitu 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan, dan 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur. Berdasarkan letak astronomis tersebut, maka wilayah Indonesia memiliki dua musim, musim penghujan dan musim kemarau. Di mana di iklim Indonesia, karena letaknya Indonesia termasuk negara yang berada di wilayah iklim tropis dan juga mengalami iklim laut. Karena wilayah Indonesia dikelilingi oleh laut, maka menjadikan Indonesia lebih lembab. Namun dari letak posisi Indonesia tersebut, ada letak lainnya berada di posisi simpang, di persimpangan dua benua, benua Asia dan benua Australia, dan di antara dua samudra, Samudra India dan Samudra Pasifik. Dari posisi silang tersebut akan mempengaruhi dalam kehidupan ekonomi, sosial, dan budayanya. Pertama, dalam kehidupan ekonomi, pastilah kita di wilayah silang tersebut akan mendapatkan pengaruh barang-barang dari wilayah lain, terutama dari benua Asia dan benua Australia, karena wilayahnya sangat dekat dengan wilayah Indonesia. Selanjutnya dari sisi sosial, tentunya di wilayah Indonesia yang merupakan dekat dengan benua-benua besar dunia, pasti mendapatkan persalinan budaya lebih cepat, mendapatkan pengaruhan budaya lebih cepat dibandingkan wilayah lain yang jauh dari wilayah-wilayah benua lainnya. Maka dari itu, dalam kehidupan ekonomi sosial budaya, Indonesia sangat dipengaruhi oleh keberadaan posisi silang tadi. Yang jelas, kita mendapat pengaruh banyak, baik itu pengaruh positif ataupun negatif. Dalam segi ekonomi, negara kita bisa mengekspor barang hasil sumber daya alam sehingga meningkatkan devisa negara. Dalam segi sosial, pastilah akan terjadi pertukaran budaya tanpa disadari. Apalagi di era digital seperti ini, semua pihak, semua orang bisa mengamati dan bisa meniru kondisi sosial, kondisi budaya wilayah lain, sehingga kita mudah mendapat pengaruh budaya dari negara lain. Dari posisi silang tersebut, apakah pengaruhnya bagi Indonesia terhadap jalur laut dan udara? Tentunya Indonesia menjadi lebih ramai jalur lautnya karena menjadikan tempat persinggahan dari benua Asia ke benua Australia, begitu sebaliknya, sehingga menjadikan devisa negara bisa lebih baik lagi. Karena apa? Karena adanya kapal ataupun suatu daerah yang melintasi wilayah teritorial Indonesia tentunya perlu izin, dan izin disertai dengan adanya income lainnya. Dari aktivitas tersebut, mari kita lihat kondisi geografis Indonesia. Yang pertama adalah dataran rendah. Di dataran rendah, kalau di peta tadi diberi warna hijau, di mana pengertian dataran rendah sendiri adalah, bisa kalian lihat di video, suatu hamparan tanah dengan ketinggian yang relatif rendah, yaitu tidak lebih dari 200 meter di atas permukaan air laut. Maka dari itu, wilayah-wilayah dataran rendah umumnya sumber airnya dangkal. Dan yang kedua, ciri-cirinya dekat dengan wilayah pantai, di mana di dataran rendah ini banyak diuntungkan bagi aktivitas manusia.
terutama aktivitas mobilitas manusia dari satu tempat ke tempat lainnya. Maka dari itu tidak heran jika kota-kota besar di seluruh dunia didominasi di wilayah dataran rendah, sehingga banyak diartikan bahwasanya hampir kota besar-besar di dunia ataupun di Indonesia berada di dataran rendah, karena memang wilayah dataran rendah akan lebih cepat mengalami pembaharuan dari wilayah lain pada zaman dahulu. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena wilayah dataran rendah yang dominan dekat dengan pantai pasti akan mendapatkan pengaruh lebih dahulu ketika ada masukan budaya dari budaya lain yang dibawa oleh pelaut. Contohnya ini adalah dataran rendah Surakarta, di mana dari dataran rendah tersebut kita bisa melihat penduduk berjubel, rumah-rumah penduduk sangat padat. Mereka membangun rumah, membangun infrastruktur di dataran rendah cukup mudah. Kenapa kok cukup mudah? Karena kondisi geografis di dataran rendah yang relatif datar. Begitu juga dengan kota-kota di Indonesia, ada Jakarta, Surabaya, Semarang, semuanya berada di dataran rendah dan dekat dengan pantai, sehingga tidak bisa dipungkiri apabila terjadi pembaharuan atau pendatangan barang-barang baru ataupun informasi apapun, semuanya pasti diawali dari daerah tersebut, akhirnya menjadikan daerah dataran rendah menjadikan tempat aktivitas perekonomian baik jasa, dagangan ataupun yang lainnya. Selanjutnya, setelah ada dataran rendah sesuai dengan gambar di peta tadi kalau dataran rendah diberikan simbol warna berwarna hijau, sementara selanjutnya kita akan melihat dataran perbukitan. Bukit adalah suatu bentuk wujud alam yang mana memiliki kenampakan yang lebih tinggi dengan yang di sekitarnya dibandingkan dengan wilayah sekitarnya. Perbukitan adalah rangkaian bukit yang berada di suatu daerah yang cukup luas, sehingga bisa diartikan kalau bukit bisa terlihat satu, tapi kalau perbukitan cukup banyak. Seperti halnya di wilayah Sumatera, kita akan banyak menjumpai wilayah perbukitan. Di wilayah Indonesia pasti ditemui bukit, karena wilayah Indonesia juga banyak gunung, pastilah juga banyak bukit. Ketika kita melihat bukit, pasti ada puncaknya walaupun agak landai. Ada yang mirip dengan bukit namanya plato. Bedanya kalau plato adalah dataran tinggi yang cukup luas dan relatif datar. Dari keanekaragaman muka bumi di Indonesia tersebut, tentunya kita bisa menganalisis mana itu bukit, mana itu gunung, dan mana itu dataran rendah. Ketika kita berada di suatu wilayah, melihat kedalaman sumur perumahan, rumah-rumah warga cukup 1, 2, 3 atau di bawah 5 meter, itu berarti wilayah tersebut berada di wilayah dataran rendah yang cukup mudah untuk mendapatkan air. Namun ketika kita berada di daerah bukit, ceritanya beda lagi. Tentunya mencari air bukanlah hal yang mudah, karena ketinggian tempat dari permukaan laut semakin tinggi. Ini adalah contoh bukit-bukit yang ada di Indonesia. Ada perbukitan Paras, terdiri dari beberapa bukit. Bisa kalian baca dan bisa kalian saksikan sendiri fenomena bukit-bukit di wilayah Indonesia. Karena wilayah Indonesia berada di wilayah tropis, tentunya mendapatkan penyinaran matahari yang relatif banyak sepanjang tahun dan mendapatkan curah hujan yang cukup banyak di musim penghujan, sehingga dimanapun wilayah Indonesia pasti terdapat hutan. Selanjutnya adalah kita lihat dataran tinggi. Kalau di dalam peta tadi, dataran tinggi diberi simbol berwarna apa tadi? Kuning. Lihat di situ ada pengertian dataran tinggi atau yang biasa disebut dengan
Plateau. Dari gambar tersebut kita bisa melihat dataran tinggi yang terlihat kontur-konturnya, garis-garisnya. Kontur itu apa? Daerah dengan ketinggian yang sama, garis-garis yang menghubungkan daerah dengan memiliki ketinggian yang sama. Akhirnya di daerah bukit tersebut terlihat sekali daerah yang memiliki ketinggian yang sama terlihat dalam seakan-akan dalam satu baris yang sama. Begitu juga semakin tinggi wilayahnya, dia berada di atas garisan-garisan tersebut. Sehingga kalau perbukitan dibuat pertanian, tanpa disadari pasti terjadilah terasering. Loh, apa fungsi terasering? Supaya tidak mencegah aliran air di permukaan langsung turun secara langsung, sehingga ditahan di tiap ketinggian-ketinggian yang ada di situ, sehingga air tersebut tidak langsung turun, tidak mengakibatkan banjir, dan air yang turun hujan di situ bisa tertampung di terasering dari setiap kontur-kontur ketinggian yang ada. Hampir di seluruh wilayah Indonesia terdapat kondisi seperti di gambar, kecuali di Kalimantan, yang mana notabene adalah salah satu pulau di Indonesia yang tidak memiliki gunung. Tentunya ketika tidak ada gunung, masih tidak ada aliran-aliran yang sangat terjal seperti wilayah perbukitan. Oke anak-anakku semuanya, kita lihat gambar selanjutnya. Ini adalah contoh dataran tinggi Dieng. Di dataran tinggi Dieng ini cukup dingin, dan kadang di musim-musim seperti ini kalau pagi bisa muncul es, dimana suhunya 12-20 derajat Celcius pada siang hari. Tapi kalau pada malam hari bisa sampai 10 derajat Celcius, bisa juga sampai 0 derajat Celcius. Maka dari itu, keadaan alam muka bumi ada dataran tinggi dan dataran rendah mengakibatkan aktivitas manusianya juga berbeda. Bagi kita yang berada di Surabaya, tentunya kita akan sangat familiar dengan jaket. Jaket bagi kita dan jaket bagi orang yang ada di Dieng fungsinya mungkin agak berbeda. Bagi kita, jaket untuk menemani kita dalam perjalanan bersepeda motor atau menghindari terik matahari. Tapi bagi mereka yang berada di Dieng, tentunya jaket tujuannya adalah untuk menahan diri dari dinginnya suhu yang ada di wilayah dataran tinggi. Aktivitas rumah pun juga berbeda. Kita di Surabaya tidak akan bisa lepas dari namanya benda bernama kipas angin ataupun AC. Namun bagi orang di daerah dataran tinggi Dieng yakin tidak memerlukan itu sebagai kebutuhan pokok. Dan kalau di Surabaya pasti ditemui setiap rumah punya kipas ataupun punya AC. Selanjutnya ini adalah fenomena bentuk muka bumi yang berupa gunung dan pegunungan. Apa Pak bedanya gunung dan pegunungan? Gunung adalah bentuk tanah yang mengerucut di atas wilayah sekitarnya dengan ketinggian di atas 2000 meter di atas permukaan air laut. Bisa juga dikelilingi oleh puncak-puncak atau pegunungan-pegunungan di sekitarnya. Ketika gunung berarti dia hanya satu berdiri sendiri. Contoh Gunung Lawu. Kalau pegunungan, dia berada pada deretan gunung-gunung atau area gunung-gunung yang terkait secara geologis yang membentuk suatu hamparan yang tinggi dan yang luas dan dibatasi oleh dataran tinggi atau terpisah dari pegunungan lain. Lebih mudahnya, gunung adalah sebuah gunung, tapi kalau pegunungan di situ terdapat banyak gunung. Karena di Indonesia merupakan jalur lintasan api, di mana ada dua jalur lintasan gunung di Indonesia, satu jalur sirkum Mediterania dan satunya sirkum Pasifik, di mana sirkum Mediterania menjulang dari wilayah Bali, Jawa, Sumatera ke atas sampai ke India, sampai Nepal, sampai satu jalur dengan pegunungan tertinggi di dunia, yaitu Gunung Mount Everest. Yang satunya adalah jalur sirkum Pasifik, di mana jalurnya mulai dari Papua, Maluku ke atas sampai dengan Filipina dan Jepang, di mana gunung terlihat
tertutup es ini bukan gunung luar negeri, tapi ini adalah gunung yang ada di Indonesia, yaitu Puncak Wijaya. Di Puncak Wijaya tidak heran kalau di bagian atasnya sering tertutup es, karena memang cukup dingin, karena merupakan wilayah yang sangat tinggi, di mana ketika ketinggian naik 100 meter maka suhu akan turun 0,6 derajat. Begitu seterusnya, ketika naik lagi 100 meter turun 0,6 lagi, sehingga kalau naik 1000 meter suhu akan turun 6 derajat. Kalau naik 2000 meter suhu akan turun 12 derajat dan seterusnya. Begitulah keadaan alam di Indonesia yang berkaitan dengan daratan, ada gunung, lembah, puncak gunung, pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, yang semuanya merupakan fenomena alam dan merupakan keadaan geografis Indonesia. Oke anak-anakku, jangan lupa setelah kalian melihat video ini, silahkan klik like yang ada, silahkan kalian klik link yang ada di deskripsi video ini. Tentunya sebagai bahan evaluasi belajar kalian hari ini, silahkan dikerjakan link tersebut dan silahkan diisi sampai berakhir link tersebut. Tentunya saya harap kalian di rumah tetap menjaga kesehatan, menjaga diri supaya lebih tetap sehat, ikuti protokol kesehatan yang sudah diatur pemerintah, jaga jarak, cuci tangan dan pakai masker. Tentunya semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari segala virus yang sedang melanda negeri kita. Dari saya terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.